Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan untuk melakukan konfigurasi routing. Langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat topologinya. Di sini saya akan melakukan konfigurasi routing menggunakan 3 router ya. 3 router. Dan di sini saya menggunakan router PT. Router PT ya. Ini jadi router 1, 2, dan 3. Nah, kemudian saya tambahkan switch PT 1, 2. Oke, kemudian sama client 1, 2, sini 1, 2. Saya cuma menggunakan klien ya, terlalu banyak, ribet juga, lama. Oke, kemudian kita hubungkan menggunakan PESA, kabel otomatis, supaya cepat. Nah, jadi seperti ini ya, akan dirapikan. Oke, kemudian kita kasih komen ya, komennya sini 192.168.1.2. Kemudian di sini 1.3. saya kasih di sini untuk networknya itu 0/24. Oke, networknya ya. Kemudian di sini juga, di sini ya, sini juga saya kasih network, sini itu 2 ya. Dan di sini juga saya kasih network, saya pakai 100. Oke, sini harus masing-masing network ya, ada 3 network yang berbeda. Lalu kita ini ya, saya belum, sini itu 2.2. Oke, pakai titik ya, jangan pakai koma, pakai titik. Dan di sini juga, saya lupa. Bisa sama ya, jadi misalnya ada kesalahan seperti itu pasti ada yang salah. 3. Oke, di sini lagi. Kenapa saya kasihkan note seperti ini atau keterangan seperti ini atau nama seperti ini, supaya dalam proses pemetaan IP nanti kita sudah bisa lihat, oh ternyata IP-nya komputer ini tuh yang ini ya. Ya. Kemudian kita kasihkan sini juga ya, saya lupa sini, pakainya 200.10.0/30, pakai prefix 30 ya. Oke, sini 4. Oke, kemudian di sini juga saya kasih 200.10.0.1.
Di sini 200.0.10.0.2. Di sini 200.10.0.6. Di sini 200.10.0.5. Oke. Jadi kalian lihat jika ada komen seperti ini berarti port yang ada di situ ini IP-nya ya. Inilah fungsinya penamaan seperti ini memudahkan kita untuk memetakan IP nanti. Jadi apa maksud dari IP network ini ya? Jadi IP-nya network ini tuh semua IP yang ada di sini itu networknya itu 192.168.1 ya, 0 sampai 254 itu networknya di sini. Sama di sini juga. Jadi semua IP mulai dari 0 itu sampai 254 itu IP-nya di sini networknya. Sama di sini. Jadi 192.168.20 sampai 254 itu IP-nya di sini. Begitu juga dengan di sini. Ya, di sini kelihatan ya. Di sini ada kalian lihat ada prefix 30. Ya, kalau prefix 24 itu berarti dari 0 sampai 255. Ya, itu IP-nya. Kalau prefixnya 30 itu kalau cuma 4 ya. 4 IP saja yang bisa 4 IP batas maksimalnya ya, tapi digunakan satu berarti sisa 3 yang bisa digunakan oleh klien. Iya, saya batasi. Kelihatan di sini sama networknya ini. Nah, walaupun di sini berbeda, beda-beda. Di sini kalian lihat ini sama ya. Ini sama dengan yang ini 210.0. Tapi yang memisahkan mereka itu adalah prefix 30-nya. Ini di belakang prefix 30. Jadi batas network yang ada di sini, batas klien yang bisa gunakan di sini cuman 0 sampai 3. Berarti ada 4 komputer yang bisa connect IP yang bisa digunakan. Begitu dengan sini dari 4 sampai 7. Nah, gitu ya. Walaupun sama tapi itu tidak bisa digunakan, tidak bisa secara keseluruhan karena dibatasi menggunakan prefix 30. Jadi anggotanya itu cuman 4 ya. Ini juga 4. Oke, selanjutnya. Jadi setelah kita petakan semua IP-nya sesuai dengan alokasinya atau portnya, kita berikan IP address pada komputer server dan router ini sesuai dengan IP yang sudah kita petakan. Oke. IP-nya itu 98.1.2. Jadi IP yang di sini itu kita sesuaikan dengan IP yang kita berikan nama ya, yang seperti yang di sini. Kemudian gateway-nya. Nah, gateway di sini gateway yang di sini itu kita harus sesuaikan dengan gateway yang di sini kita harus sesuaikan dengan IP yang ada di router ini, di FA00 ini ya, di router FA00 di sini harus sesuaikan IP-nya di sini, harus sama ya. Jadi setiap gateway itu harus menggunakan satu, hostnya adalah satu. Jadi apakah host gateway itu menggunakan angka selain satu, itu bisa, tapi tergantung kondisi ya, apakah mereka menggunakan prefix selain dari 24. Jadi gateway itu diambil dari awal bilangan. Kenapa dia tidak ambil 0 ya, karena 0 dipakai untuk network, jadi kita gunakan satu ya. On sudah. Kemudian komputer yang kedua lagi, ini sesuaikan juga dengan di sini ya, 3. Ini
Nah, gateway-nya lagi harus sesuaikan dengan yang di sini, jangan salah. Terus kemudian yang di sini lagi komputer yang bagian kanan ini desktop. Oke, ini IP-nya itu adalah 2.1. Sini gateway-nya itu adalah salah ya. Sini 2.2 ya, 2.2 1. Nah, sama seperti tadi, IP-nya di sini itu menggunakan IP yang sudah kita berikan di sini. Kemudian gateway-nya ini itu harus sesuai dengan gateway yang ada di sini, di router 3 ini, fast ada 0 V2.1. Nah, jadi kalian harus menggunakan titik ya, bukan koma tapi titik. Oke, close. Kemudian di sini lagi. Oke, 2.3. Gateway-nya itu 2.1. Oke, kalau sudah di sini lagi ya. Kalau untuk server ini itu adalah 100.254 IP-nya, sesuaikan dengan IP yang kita berikan di namanya. Kemudian untuk gateway-nya ya pasti menggunakan satu lagi di belakangnya, jangan salah. Nah, kemudian di router ini masukkan tadi IP-nya yaitu titik 1 hostnya, kemudian jangan lupa on. Oke. Nah, setelah kita berikan IP pada masing-masing bagian ini, bagian port fast Ethernet, sekarang kita kasihkan juga IP pada bagian port serial ya, port serial. Untuk port serialnya di sini sudah ada IP, kita petakan tadi, masukkan sesuai dengan IP yang kita petakan ini ya, kayak gini. Sebut saja. Nah, dari sini port serial 20 itu 200.10.0.1. Untuk subnet masknya itu kita lihat di sini ya. Karena jaringan di sini itu networknya itu menggunakan prefix 30. Kalau prefix 30 itu subnet masknya adalah 255.255.255.252. Itu adalah prefix 30 ya. Jangan lupa ya, jangan salah juga. Oke, on. Nah, untuk bagian sini lagi, sini serial download lagi, kita lagi 200.10.0.2 subnet masknya 252. Oke, on, close. Untuk port serial lagi yang sebelah kanan, serial 30 ini, serial 30 ya, yang mengarah ke router 3 ini, 200.10.0.5 ya, 5. Jadi langsung masuk 252. Oke, sudah cocok, close. Untuk yang mengarah ke router 2 lagi di router 3, serial 20 200.10.0.6. Nah, ini juga jangan lupa 252 on. Oke. Nah, jadi kita sudah memberikan semua IP pada masing-masing port FA dan port 0. Langkah berikutnya kemudian kita masuk di router 1 dulu. Router 1 ini exit dulu, exit. Bentar, oke. Jadi pastikan nih ya, enternya terus supaya bersih kelihatan. Nah, untuk langkah pertama, network ini kita arahkan tujuannya ke sini dulu. Jadi kita
arahkan ke sini dulu. Jangan lupa sebelum kalian masukkan perintah untuk routingnya, kalian buka dulu konfigurasinya, conf terminal kemudian masukkan perintah routingnya, IP route IP yang dituju ini ya, IP yang dituju 192.168.100.0. Subnet masknya itu karena kita tidak bisa menggunakan 124 di sini, kita ganti dengan 255.255.255.0 ya. Nah, kemudian si network 192.168.100.0 ini itu melewati jalur mana. Jadi kalau misalkan dari komputer ini, dari jaringan ini, dia mau ke jalur network ini, dia harus melewati ini dulu. Nah, jadi otomatis yang kita gunakan itu adalah IP yang ini ya. Oke, jadi kita gunakan port SE20 itu 200.10.0.2. Oke, enter. Sampai situ sudah ya, exit lagi. Nah, ini router 1 dulu, sampai situ dulu. Nah, kita minimize saja. Kemudian yang kedua, router 2. Jadi ini kalau begini kalian enter saya terus. Klik sini dulu, enter. Oke, nah kalau posisi router kalian seperti ini, kalian enable dulu. Enable. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nggak usah di enable lagi, langsung saja buka konfigurasinya, conf terminal. Kemudian masukkan perintah routingnya, IP route. Oke, IP route. Jadi network yang ada di sini itu dia mau berkomunikasi, kita mau mengkomunikasikan dengan network yang sini. Berarti kita masuk dulu IP network tujuannya 192.168.1.0 ya, 1.0. Subnet masknya itu pengganti dari 124 itu adalah 255.255.2. Jadi /24 itu artinya prefix 24 ya. Oke, spasi. Kemudian dia melewati jalur mana? Ada yang melewati jalur serial ini ya, SN20 itu 200.10.0.1. Oke, enter. Oke, exit, enter. Oke. Kemudian next dulu. Nah, kita sudah melakukan routing antara network yang di sini dan di sini. Coba dulu sini. Oke, build ya, jangan kaget, coba saja sini dulu, successful. Kemudian nah, kenapa tadi tidak failed? Karena biasanya tuh dia belum sampai, dia belum ada pengenalannya. Jadi kalian kalau dapat hal seperti itu, kalian masuk di sini dulu, baru kalian masuk ke sini supaya dia kenal jalurnya. Oke, nah bagaimana sebaliknya, apakah bisa? Oke, sudah bisa ya. Jadi network yang ada di sini dan yang di sini itu sudah bisa berkomunikasi. Nah, bagaimana yang di sini? Sekarang kita komunikasi dulu R2 ini ke R3. Oke, langkah pertamanya sama ya. Untuk routing itu perintahnya sama. Nah, kita buka dulu conf terminal IP
route. Network yang ada di sini ya menuju ke network yang ada di sini ya. Jadi dari ada sini tuh mau menuju ke sini, berarti network tujuannya itu adalah 192.168.2.0 ya. 192.168.2.0. Prefixnya itu adalah 255.255.255.0 masnya. Kemudian dia melewati jalur yang mana? Jalur yang mana itu dia melewati jalur ini ya. Jalurnya 210.6 200.10.0.6 meter. Exit. Enter. Oke, sudah. Kemudian kita lakukan juga di R3. Jadi enable NF terminal IP route. IP tujuannya karena kita mengarah ke sini itu network 92.168.100.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0 ya, spasi. Dia melewati jalur yang mana? Dia melewati jalur ini ya, 210.0. Sekarang kita tes apakah network yang di sini bisa berkomunikasi dengan yang di sini. Sini langsung ya, dulu sini oke. Sini oke, sukses ya. Kemudian dari sini ke sini sukses, dari sini sukses. Nah, dari network R1 dan R2 dan R3 yang di sini itu kita sudah set konfigurasi routingnya. Network di sini sudah bisa berkomunikasi dengan di sini, dan di sini sudah bisa berkomunikasi dengan sini. Nah, kemudian selanjutnya apakah network yang ada di sini ya 192.168.1.0 ini bisa berkomunikasi dengan satu network 192.168.2.0 ini. Kita tes ya. Sini. Ya, bisa ternyata ya. Oke, belum bisa ternyata. Nah, sekarang angkanya itu kita akan melakukan routing dulu. Ya, kita akan melakukan 2 kali routing ya di sini ceritanya. Di routing ke jalur ini dulu, network yang di sini, kemudian kita akan lakukan routing sini lagi. Oke, masuk dulu di R1. Conf terminal IP route IP network tujuan. Jadi network tujuannya itu yang ini dulu ya. Yang ini dulu berarti ini ya. 200.10.0.4. Nah, subnet masknya itu ingat prefix 30 berarti 255.255.255.252. Jangan salah ya. Kemudian dia melewati jalur yang mana? Jalur yang mana yang dilewati untuk ke sini ya, network ini. Berarti dia melewati ini ya. Nah, berarti kita masukkan 200.10.0.2. Oke. Kemudian setelah itu
kita akan routing lagi ke sini. Ini ya. Oke, IP route 192.168.0 ya. 2.0. Subnet masknya itu 255.255.255.0 karena dia berpik 4. Kemudian dia melewati jalur yang mana? Dia melewati jalur yang ini ya, 200.10.0.6. Enter exit. Untuk R1 nya sudah selesai. Sekarang R3 nya. R2 nya tidak perlu karena sudah nyambung ya. Sekarang R3 CONF terminal. Oke. Kemudian kita routing sini dulu, network yang ini, IP route 200.10.0.0 ya, 0. Subnet masknya 255.255.255.252. Ingat ya, prefix 30 itu 252. Kemudian dia melewati jalur yang mana? Dia melewati jalur ini ya. Oke. Karena dari R3 mau ke sini itu harus lewatin dulu di 200.10.0.4. Enter. Nah, kemudian kita routing sini lagi, IP route 192.168.1.0 ini ya. Kemudian subnetnya 255.255.255.0, grafiknya 24 255 ya. Kemudian dia melewati jalur yang mana? Dia melewati jalur yang ini, seperti 200.10.01 200.10.0. Oke, exit. Sekarang R1 dan R3 sudah kita konfigurasi. Sekarang kita tes ya. Kita berhasil dari komputer di network 192.168.1.2 kita tes ke sini. Oke, tersambung ya, successful. Kemudian dari sini lagi ke sini. Oke, sukses. Dari sini ke sini, sukses. Dari sini ke sini, sukses. Jadi 4 sukses, 4 poin. Oke, itulah ya. Perintahnya itu cukup simpel ya kalau routing, cuman yang jadi kesulitannya itu adalah jalur yang akan ditempuh. Apakah ini mampu atau bisa gitu ya, itulah push routing. Jadi mungkin cukup dulu pembahasan saya untuk kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.